Maaf ya Ustadz, dari mana Anda tahu bahwa Husain itu sedang berdusta? Oke. Padahal dusta itu adalah masalah hati yang tidak terlihat. Hanya Allah saja yang tahu hati seseorang. Oke, Masya Allah. Itu yang pertama. Sekarang gini, dusta, apa definisi dusta itu? Ya, kita kembali ke definisi dulu supaya kita akan sampai kepada apa yang dimaksudkan. Dusta itu adalah penyampaian sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu adalah dusta. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kembali lagi dengan kami di Lampa Channel, berbagi manfaat pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel. Di pagi hari ini insya Allah ya, kita kembali akan bereaksi terkait dengan sebuah komentar yang berada di akun kami. Ini komentarnya ada 4 ya, dan menarik ini terkait dengan komentarnya ini sahabat Lampa Channel. Sebentar saya akan membacakannya. Beliau komentar terkait dengan video kami yang kami membuat yang berjudul Muhammad Husain bukannya klarifikasi dan minta maaf, tetapi membela diri. Ya. Jadi ini yang dia komentar sahabat Lampa Channel, dan kami akan membahasnya. Dan karena ini hal yang memang perlu untuk kita bahas. Karena tidak semua komentar-komentar yang berkomentar di YouTube itu kami membahas, tapi ini perlu kami membahas karena dia bertanya dan masih seakan-akan dia mendukung Muhammad Husain. Dan video ini terkait dengan kenapa dia tidak klarifikasi dan meminta maaf. Kami sudah membuat video, sudah banyak kami membuat video terkait dengan Muhammad Husain ini, untuk kami menyuruh dia untuk membantah video kami yang mana kami membuat mengisikan terkait dengan beberapa bantuan dari Saudi Arabia kepada Palestina. Dan ini memang yang komentar ini masih berkaitan dengan Palestina atau terkaitan dengan Hamas. Kemudian kami membuat lagi video berikutnya, suruh dia untuk meminta maaf, klarifikasi dan meminta maaf kepada kaum muslimin karena fitnah yang dia sebarkan, permusuhan yang dia sampaikan, yang dia sebarkan dalam podcast bersama Felixio itu, tetapi sampai sekarang juga belum ada. Dan kemarin ini yang lagi viral, ada seorang ustadz yang menyuruh seorang ikhwan untuk meminta maaf karena dia telah menuduh sesuatu, menuduh terkait dengan Hamas, ya, bahwasanya rakyat Palestina semakin sedikit, tentaranya sedikit, rakyat tidak habis-habis, rakyat Palestina hampir habis atau mau habis ya. Saya tidak terlalu tahu di sini, tapi yang jelas itu ada komentarnya dan disuruh minta maaf. Nah, itu tidak perlu untuk minta maaf, itu tidak perlu untuk meminta maaf karena memang kita berbicara terkait dengan fakta. Kalau kemarin sudah bahas juga di situ, kalau mau suruh minta maaf maka Muhammad Husain ini juga perlu untuk disuruh minta maaf karena dia sumber segala permasalahan. Karena tidak ada pembahasan selama ini di media sosial terkait dengan Palestina, kemudian masuk lagi ke Gaza, ke Hamas, tidak ada kecuali dari sumbernya dari beliau yang memfitnah, menyebarkan kebencian sehingga orang membahasnya. Nah, oke sahabat Lampa Channel, saya tidak berpanjang lebar ya, saya langsung membaca saja terkait dengan komentar ini. Saya ingatkan antum yang baru bergabung dengan kami di Lampa Channel, jangan lupa dukung kami di Lampa Channel ini dan juga di Facebook kami ya. Di sana kami juga membantah ahlul bidah, di sana ikuti juga kami ya sahabat Lampa Channel. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah beliau mengatakan di sini dari apa ini? Dari Conan Edoga ya. Conan Edoga, dia mengatakan, "Maaf ya Ustadz, dari mana Anda tahu bahwa Husain itu sedang berdusta? Oke. Padahal dusta itu adalah masalah hati yang tidak terlihat. Hanya Allah saja yang tahu hati seseorang." Oke, Masya Allah. Itu yang pertama. Sekarang gini, dusta, apa definisi dusta itu? Ya, kita kembali ke definisi dulu supaya kita akan sampai kepada apa yang dimaksudkan. Dusta itu adalah penyampaian sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu adalah dusta. Ya, memang berdusta itu adalah masalah hati, tetapi dusta itu akan diketahui dengan apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan fakta, maka dia dikatakan berdusta. Kayak misalkan
si Muhammad Hussein ini, oke kita contohkan langsung saja Muhammad Hussein. Muhammad Hussein kan mengatakan bahwa dalam podcast tersebut dengan Felixio dia mengatakan bahwa Inggris dan Amerika mengirim senjata, sementara Arab Saudi hanya mengirim kain kafan. Hanya mengirim kain kafan. Ini fakta atau tidak? Itu suatu kedustaan. Ya, karena Arab Saudi bukan cuma mengirim kain kafan, banyak yang dikirim. Berarti dia berbicara tidak sesuai dengan fakta. Dan kain kafan dikirim itu karena menipisnya dan hampir habisnya kain kafan yang ada di Palestina. Maka dikirimlah, bukan sebagaimana Felixio membuat framing dan konco-konconya bahwasanya oh mereka masih hidup loh, kenapa dikirim kain kafan? Sampai ada yang mengatakan gila, subhanallah. Kain kafan itu kita secara akal sehat yang kita melihat itu orang sadar bahwasanya kain kafan itu hanya untuk orang yang meninggal, bukan untuk orang yang hidup. Jika sekiranya tidak ada yang meninggal, maka itu dipersiapkan untuk orang yang hidup, lihat ya. Tidak ada orang yang dikafan dalam keadaan dia masih hidup. Itu suatu logika murahan dari mereka. Ya, jadi sudah dapat inklunya bahwasanya kenapa dia berdusta? Karena dia berbicara tidak sesuai dengan fakta. Kemarin lagi dia mengirim berapa? Arab Saudi mengirim bantuan yang sangat banyak. Apakah itu benar? Hanya kain-kain kafan, itu satu kebohongan. Berarti kita dapatkan inklunya bahwasanya dia berdusta. Oke, yang pertama. Yang kedua, di sini kita akan bahas yang kedua. Maaf ya Ustadz, yang jelas para pemimpin Hamas sendiri dalam pidatonya mengucapkan rasa terima kasih yang dalam kepada pihak perlawanan Yaman, Hizbullah, dan Iran, serta lainnya dari yang notabene adalah pembela Syiah, bermadhab Syiah. Oke ya. Jadi tidak ada dalam pidatonya pemimpin Hamas mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang diam ingin menjalani hubungan diploma dengan Israel atau Turki, ya kenal lagi Turki ini, atau Turki yang memiliki hubungan dengan Israel. Oke, tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan negara-negara tersebut yang ujungnya apa ini? Yang ditujukan ke Israel. Itu adalah fakta. Oke, sekarang saya Masya Allah. Maaf tidak ada jelas tidak satu pemimpin Hamas yang dalam pidatonya mereka mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak perlawanan ya. Jadi mereka mengucapkan terima kasih bukan kepada Arab Saudi dan Turki. Jadi hanya kepada Yaman, kepada Hizbullah. Oke. Yang mereka ucapkan terima kasih. Nah memang harus mereka terima kasih kepada Hizbullah karena Hizbullah tahu Hizbullah. Hizbullah itu adalah kelompok Syiah yang berada di Lebanon. Yang kemarin Muhammad Hussein itu pergi, katanya dia diundang di proses pemakamannya Hasan Nasrullah. Tahu Hasan Nasrullah siapa? Hasan Nasrullah salah satu tokoh kelompok Hizbullah tersebut, dan semua orang tahu bahwa Hizbullah itu adalah kelompok Syiah. Jika Anda mau sadar, Anda coba googling saja. Oh, kelompok Hizbullah. Di situ akan terbaca, langsung muncul di situ kelompok Syiah. Hasan Nasrullah salah satu tokohnya. Ya, dan Syiah itu siapa? Apapun jenisnya Syiah, maka Syiah itu tetap sama. Kalau mereka menguasai Indonesia, pasti kita semua dibunuh. Karena Syiah itu orang bilang sama saya, antum tahu tentang Syiah ya? Antum tahu nggak tentang pembagian Syiah? Subhanallah. Kalau kita melihat Syiah dengan beberapa jenis Syiah di situ, semuanya sama saja. Yang membedakan antara mereka adalah perebutan kekuasaan. Ya, perebutan kekuasaan. Coba antum lihat terkait dengan Syiah ini, Syiah Imamiyah, Syiah. Semuanya hanya perbedaan kekuasaan saja. Perebutan kekuasaan sama bagi mereka semua. Walaupun ada Syiah yang sangat ekstrim, ya. Tapi pada dasarnya mereka adalah sama. Mereka berasal dari Iran. Yaman juga lihat, ya. Yaman. Ada kelompok Syiah di sana. Itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi Anda ketika berbicara seperti itu harus berdasarkan fakta. Coba googling saja. Hizbullah itu apa? Apa yang si Muhammad Hussein kemarin pergi. Hasan Nasrullah itu siapa? Dia lahir dari keluarga Syiah. Ya?
sudah ditahu ya. Kemudian yang ketiga di sini, masya Allah, ya. Tolong mungkin Ustadz bisa membedakan urusan bermadhab dengan kekaguman. Dengan kekaguman seseorang pada kelompok perlawanan yang memang bermadhab Syiah. Oke, membedakan antara urusan madhab dengan kekaguman. Ingat, ketika seseorang sudah kagum akan menghasilkan rasa cinta. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rajulu ma'aman ahabba." Ya, seseorang itu akan bersamanya dengan siapa yang dia kagumi. Ya kan? Seseorang itu akan bersama dengan siapa orang yang dia kagumi, bersama di neraka atau bersama di surga dengan siapa yang dia kagumi. Maka kita harus mengagumi orang-orang yang memang walaupun kita anggap mereka hebat, tetapi mereka adalah Syiah. Ingat Syiah ya. Ingat Syiah. Syiah itu adalah dia markasnya di Iran, dan Syiah ini adalah buatan Yahudi. Siapa yang membuat Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah itu Yahudi. Makanya Iran ini tidak pernah akan menang ketika Syiah diminta pertolongan untuk terhadap sesuatu, maka tidak pernah akan menang, karena itu sudah doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Raja Kisra dia merobek surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan semoga Allah mencabik-cabik Persia. Sampai sekarang seperti begitu. Ya, oke. Kemudian di sini yang keempat, saya Sunni, tapi saya kagum pada kelompok perlawanan Yaman, Hizbullah di Irak dan Iran. Ah, ini sahabat Lampai Channel. Ini satu kejahilan ini. Satu kejahilan. Semoga Allah memberi dia hidayah kepada Ed Conan Edoga ini. Ini semoga Allah memberi dia hidayah ya. Nah, dia sebagai Sunni katanya, tapi dia kagum dengan kelompok perlawanan Yaman, Hizbullah di Irak dan di Iran. Oke, kita sudah ketahui, sudah sebutkan tadi. Ya, di Yaman itu siapa mereka? Ya, ada Syiah sekarang yang menguasai. Sekarang di Irak dan di Iran, kelompok Hizbullah tadi saya sudah bahas. Kelompok Hizbullah saya sudah bahas. Bahwasanya mereka itu adalah Syiah. Maka apapun yang ada di sana, ya, ketika kita masih berada, Syiah masih melakukan pertolongan, maka tidak akan menang. Karena itu doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Iran itu kan pusatnya di sana, pusatnya Iran. Kamu tidak akan bisa masuk ke Iran kecuali kamu harus bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah itu mereka semua berada di neraka, dan itu memang harus kamu menyampaikan itu. Tidak bisa masuk di sana di Iran kecuali harus kamu bersyahadat seperti itu. Dan itu adalah kaidah mereka. Maka seseorang kalau tidak menyaksikan, mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Abu Hurairah dan yang lain di neraka, maka kita juga termasuk orang yang zindik katanya, orang yang dilaknat oleh Allah. Itu versi mereka. Ya, jadi kemudian terkait dengan terkait dengan Hamas. Ya, di sini dia sampaikan ada Hamas ya. Enggak ada ya, tidak ada Hamas. Oke, kita tidak usah bahas kalau tidak ada Hamas. Saya kira ada Hamas. Cuma Hizbullah saja di sini ya. Jadi Hizbullah itu dia adalah satu kelompok organisasi Syiah yang berada di Lebanon pusatnya. Ya, jadi dia Syiah. Tidak ada satu keselamatan ketika kita mengambil pertolongan dari mereka. Tidak ada. Ya, tidak ada, sebagaimana juga Syekh siapa Syekh Mukbil rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya terkait dengan pergerakan Hamas, pergerakan yang ada di Gaza sana, ada di sana Ikhwan Muslimin, ada Hizbullah Ikhwan Muslimin dan Hamas. Ya, Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka sampai mereka ini memang dikeluarkan dari pertolongan tersebut, dari membantu seakan-akan hebat. Iya, dilihat tidak ada satupun senjata katanya dari Arab Saudi ataupun Turki, peluru yang ditembakkan kepada Israel. Ya, sekarang begini. Masya Allah. Ketika Iran menembak ke Israel, sekarang pertanyaan saya, antum dapat informasi terkait dengan korban yang berjatuhan dari Israel, baik dari tentaranya maupun warga sipilnya? Dapat? Tidak ada. Karena mereka ini Irak, Iran, dan
Israel, mereka itu dia nampak saja mereka bermusuhan, tetapi di dalamnya itu mereka bersaudara, sama kok, ya sama mereka, ya pendirinya juga satu kok. Yang mendirikan Syiah adalah dari Yahudi, Abdullah bin Sabah, ya. Kemudian kepada Arab Saudi yang katanya tidak melakukan penembakan juga, sama juga. Kalau terjadinya hal seperti begitu, dua tanah suci itu akan hancur, Ka'bah, ya, dan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu akan menjadi target para sekutu-sekutu yang siap untuk menghancurkan Arab Saudi. Ya, tidak saya lihat kalau Israel, coba kamu lihat itu Israel sana, coba untuk menembak drone-nya itu akan menghabiskan itu, tidak akan masuk satupun drone itu kepada di kota-kota Israel. Mereka punya pendeteksi rudal sangat-sangat canggih, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Bagaimana tanggapannya tuh? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين